berjam-jam, bukan sekian detik. Marahnya berjam-jam. Masya Allah. Maka kondisi suka, kondisi duka, ingat Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Maka ini namanya perbaikan iman. Dan ini dipraktekkan di dalam kehidupan. Teori sudah sering kita dengar, ujiannya 24 jam dalam hidup kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikan iman ini hadirin erat kaitannya dengan perbaikan amal. Karena ketika amal kita baik, iman kita akan meningkat. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman merosot, amal merosot, amal merosot, merosotkan iman lagi terus. Jadi ini saling tarik menarik. Kalau iman kita baik, maka amal kita baik. Amal kita baik, iman kita tambah baik. Iman kita tambah baik, amalnya tambah baik. Terus jadi gak ada habis. Semoga kita bagian yang meningkat yang gak ada habisnya tadi hadirin. Bukan bagian dari yang merosot yang gak ada ujungnya gitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara teori dulu sebelum penjelasan panjang lebarnya, biar kita ini gak merosot amalannya dan gak terjerumus kepada macam-macam keburukan. Maka kalau amal kita merosot, ditegur orang, jangan bilang lebih baik tuh daripada begini. Jadi kalau kita ditegur kemudian kita jawab begitu hadirin, maka tanpa terasa amal kita akan merosot sampai habis. Biasa sholat sop awal, sekarang di sop belakang, lebih baik daripada masbuk. Ditanya yang masbuk, kamu kok masbuk? Lebih baik daripada gak ke masjid. Yang gak ke masjid ditanya, kamu kok sholat di masjid? Lebih baik daripada gak sholat. Yang sholatnya kodok ditanya, kok sholatnya di kodok? Lebih baik daripada gak di kodok. Tanya lagi yang gak di kodok, kamu sholat gak di kodok? Lebih baik daripada gak Islam. Rampung banget. Telas nih amalan ini telas. Nanti setiap ditegur lebih baik daripada enggak. Kenapa enggak sholat sunnah? Lebih baik daripada enggak sholat fardu sama sekali. Kenapa bayar ngantuk? Lebih baik daripada enggak dengerin bayar. Kenapa bayar datangnya telat? Lebih baik daripada enggak datang. Kenapa keluarnya daftari? Lebih baik daripada enggak keluar sama sekali. Baca Quran kok dikit, lebih baik daripada gak baca. Jadi kalau kita itu konsepnya seperti itu hadirin, maka amal kita akan merosot habis. Begitu juga hadirin, kalau kemaksiatan kita kerjakan, kemudian kok kita bilang cuma begini kok, maka nanti kita lama-lama akan habis kepada macam-macam maksiat. Perempuan gak mahram dilihat, cuma dilihat, gak dipegang. Loh, gak mahram kok dipegang-pegang, cuma dipegang gak dipakai. Loh, kalau dipakai cuma sekali kok. Jadi benar ya hadirin, menungsoni kan itu. Kalau amalan yang merosot bilang lebih baik daripada enggak, kalau dia melakukan buruk, cuma begini saja, akhirnya tanpa terasa dia akan hilang agamanya. Gila mongge, atas Pak. Setan itu pinter. Pun godo tiang 7.000 tahun. 7.000 tahun setan itu menggoda manusia hadirin. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Setan sudah menyesatkan banyak orang dengan cara yang sama. Kalian tuh gak ambil pelajaran. Jadi setan caranya seperti itu tadi ada. Konsepnya itu mirip seperti itu. Sedikit hilang. Nadratun fabtisamatun famaw'idun faliqa. Orang itu gak langsung berzina, tidak. Pandangan menuju senyuman menuju janjian menjadi ketemuan jadi kejadian.
Mboten langsung kucing, Pak. Ketemu langsung der kucing niku namine. Setan niku pinter alon terus diuti-uti. Nek kan karbon 44 bulan, ojo dakwah, mboten purun. Tampur dina ae. Oh iya wis, kok wis kocone padha 40. Telung dina ae. Oh iya wis, telung dina. Nek markas tok ae. Oh iya wis, markas tok. Foto keri ae. Oh iya wis, mboten akeh. Kapan-kapan ae. Iya, kapan-kapan ae. Lah mboten iki. Segede Pak, mboten langsung mboten. Nek langsung mboten purun. Ojo salat mboten purun. Pas bokeh, sithik-sithik sampai mboten salat. Nggih ngomong nggih. Ngantuk niku ya mboten langsung. Krim-krim sithik. Suwi-suwi terus digugah kamu. Aku tak waju kok. Masya Allah. Ini digugah niku aku tak waju. Waju napa, Pak? Kita waju dulu iki. La ilaha illallah. Maka hadirin, itulah maka kita perlu peningkatan amal. Perbaikan amal dimulai dengan perbaikan sholat. Perbaikan sholat dimulai dengan jamaah 5 waktu di masjid. Jamaah 5 waktu di masjid dimulai dengan datang lebih awal sebelum waktunya. Maka ada ulama itu yang menggambarkan hatinya manusia itu seperti kipas yang muter, yang kipas gantung. Kalau kita off, kipas itu nggak langsung mati hadirin, masih muter sampai sekira 5 menit atau 7 menit baru berhenti total. Maka hati manusia juga begitu. Kalau datang pas komat langsung sholat, cek mau ngunyap nih, mau kita komunikasi ini, mandeke pas salam, akhirnya punya meleng. Mandeke pas salam, akhirnya punya meleng hadirin. Maka dari itulah syariat Islam diperintahkan antara adzan kali koma bicara dan hati ini sempat mandek riyin. Nah, saat ini niku boten bakal makan nego komat, nah niki sing repot. Dadi maunya niku terus boten mandek-mandek mau. Maka hadirin yang mulia, ini jadi kerisauan kita bersama. Dari markas kita ini kalau belum komat ini orang belum bikin sok gitu. Padahal ini karbon itu kebanggaannya, sholat jamaahnya itu kebanggaannya. Yang paling dibanggakan sama karbon itu sholat jamaahnya. Nah sekarang sholat jamaahnya pun tidak membanggakan. Allah apa yang mau kita banggakan dari gerakan kita ini hadirin? Makanya ini sebelum sholat itu sudah bikin soft seperti 20 tahun yang lalu lah kurang lebih. Sekitar 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu itu sudah seperti ini. Nah ini makanya ini jadi kerisauan bersama. Napa boleh lebih teko saniki wis dirisauan boleh niku. La ilaha illallah. Maka kita perbaiki sholat kita, fardu kita disempurnakan dengan sholat sunnah. Minimalnya sholat sunnah yang muakkad. Man shalla lillahi isnai asyara rak'atan tatawwu'an min ghairi faridatin banallahu lahu biha baitan fil jannah arba'un qabla ad-dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa rak'atani ba'da al-maghribi wa rak'atani ba'da al-isya wa rak'atani qabla as-subh atau kama jaa fil hadis. Siapa yang salat 12 rakaat salat sunnah bukan salat fardu dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Apa saja salat 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka minimal 12 ini hadirin kita jaga dengan sebenar-benarnya. Insyaallah hadirin. Kalau kelewat kita qodok. Jadi kalau kelewat belum sempat qobliyah subuh,
Maka setelah sholat subuh kita qobliyah subuh. Boleh itu. Setelah sholat subuh sholat qobliyah itu boleh. Kalau niatnya qobliyah subuh saja, kalau yang lain nggak boleh. Dan hanya 2 rakaat, kalau 4 nggak boleh juga. Maka ini minimal 12 ini kita jaga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Insyaallah ya. Dua ampil minggu kali lenggah loh kan salah. Kalau pengen meningkatkannya hadirin, maka kita sholat tahajud. Fa innahu da'bus sholihina qablakum wa manhatun lil ism. Sholat tahajud hadirin ciri khasnya orang-orang soleh. Kemudian akan mencegah dari kemaksiatan, akan mengobati penyakit-penyakit. Maka kalau kita ini kok belum tahajud, jangan ngaku soleh. Walaupun namanya Mbah Soleh. Kalau kita ini kok rajin maksiat, di antara penghentinya adalah sholat tahajud. Kalau badan kita ini pegel terus, di antara obatnya adalah sholat tahajud. Walau rakaatain, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun mepet subuh. Dan orang itu kalau sholat tahajud hadirin, asbaha thayyibatan nafsi nasyata, maka paginya akan tenang hatinya dan semangat. Kalau nggak tahajud, asbaha khabisatan nafsi kaslana, sumpek, kemudian malas. Untuk malamnya tahajud dan subuh ngantuk, belum diterima berarti. Kan pulau langsung percaya hadisnya Kanjeng Nabi timbang omongan jenengan. Hadisnya Kanjeng Nabi saja bertahajud mesti semangat. Jenengan saja bertahajud ngantuk. Jadi sing bener Kanjeng Nabi masa sing bener jenengan. Jadi perlu diulang oleh tahajudnya itu. Kalau kita ingin menambahi lagi hadirin, sholat duha minimal 2 rakaat. Seluruh tubuh kita ini perlu disedekahi. 360 sendi perlu disedekahi. Mencukupi itu semua. Rakaat duha 2 rakaat sholat duha. Paling bagus 4 minimal. Karena kalau 4 sholat duha kita lakukan 4 rakaat hadirin, dijamin oleh Allah rizkinya dicukupi hari itu. Ya benar Adam, irka'li 4 rakaat fi awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, kerjakanlah 4 rakaat di awal siang yaitu sholat duha, maka akhir siang aku akan cukupi hidup kamu. Maka sing rizki ini seret, ada sholat duha. Insyaallah ya. Dan sholat duha ini juga mencegah penyakit. Sholat duha ini juga mencegah kemaksiatan. Sama penting sekali sholat duha. Sholat kita perbaiki hadirin. Kemudian taklim kita hadiri, kita wujudkan. Taklim rumah, taklim masjid dibaca mulai awal sampai khatam. Itu yang diarahkan. Dulu saya dengar ayah saya, taklim itu dibaca dari awal sampai akhir. Karena di situ lengkap, ada ayat Quran, ada hadis Nabi, cerita sahabat, kisahnya orang-orang soleh. Maka kalau orang itu baca taklim dari awal sampai akhir, mesti pikirannya lurus. Boten kejos. Yang niku kok nyalah ning mriki, nyalah ning mriki, kok sesat ning mriki, sesat ning mriki. Gum itu hidayah, gum itu hidayah. Niku nek maca taklim namung bab tabligh tok niku mesti. Nek maca taklim bab tabligh tok. Hitung hadis rampung balirin neh, hitung hadis rampung balirin neh. Padahal niku bab tasbih, kathah 40 hadis, bab tahlil, bab Quran, bab macam-macam niku. Dan kita waos taklim ini mulai awal sampai akhir, mungkin pikiran kita lurus walaupun ramalan ini kasih macam-macam, tapi minimal delok tiap niku boten nyalah nih terus. Man katsura ilmuhu katsura afwuhu. Siapa yang banyak ilmunya maka banyak memaafkannya. Orang kok semua salah ini, saking sedikitnya pengetahuannya. Maka
Kita baca taklim di rumah kita, di masjid kita sampai khatam. Nek maos mocok banter kok boten khatam-khatam, wis diwaca piyambak meneng mboten mawon. Lho sampai rampung nggih mboten napa-napa ngoten niku. Dalile pundi Mbak pun to, diomongi sing penak malah ngengkel. Tiware sing gampang malah jaluk sing angel niku pripun niku. Lah niku kan wonten niku batas alu an asya intum dalakum tasukkum. Jangan bertanya hal-hal yang kalau dijelaskan tambah umat. Atas Bani Israel itu, le sapi, anda baru bakar, tanya ini, tanya itu, tanya ini, warnanya apa, jenisnya apa, bentuknya bagaimana. Akhirnya sapinya sulit ditemukan di dunia, cuma satu waktu itu hadirin, dan harganya berapa? Harganya seberat emas sesuai dengan sapi itu. Sapi ini paling kuru ya, anggap mawon paling kuru 400 kilo, pinter nih ngomongnya. Mana sapi ini lemu, udah sapi kurban 1 ton. Maka fadzabahu wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka menyembelihnya dan hampir tidak menyembelih, saking mahalnya harganya sapi itu. Maka tadi hadirin yang dimarahi ini kok bener cah jalan angel-angel. Wonten tiyang dugi di mana kiai, kiai kula nyuwun amalan selawat, ya amal nih. Ing pinten 1000. Mau sih kapan ben bar salat 1000. Poso napa mboten poso. Dinten-dinten Pak Yai 40 dina. Asal mangan daging mboten bareng. Lho kan dadi angel kan. Jenengan mau salat ilmu pun tilawat 150 niku pun amal ijazah. Tapi gara-gara tituwe kok jadi 40 dino langsung gendep mati dikit. Saking abote. Nah niku mulai zaman riyen ya wonten anjur Nabi, ayyuhan nas, innallaha qad farada 'alaikum al-hajja fahajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah semua. Maka ada yang tanya, afi kulli am, apakah hajinya wajib setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam saja. Afi kulli am, setiap tahun? Nabi diam saja. Nabi jawab, kalau saya bilang ya, maka wajib haji setiap tahun dan gak akan mampu. Ini seumur-umur pisan mohon sing haji lebih pintar memberi hadirin. Ini bentahun caranya pripun. Jadi memang ada orang-orang itu yang suka bertanya yang aneh-aneh dan pertanyaannya menyulitkan diri sendiri plus orang lain. Nek sing angel awake piyambak itu pun ngokroh, tapi ini sing angel koncone malah angel pisan gara-gara tangletane piyambak ini. Makanya kita boten cakaken tanglet. Insyaallah nggih. Bare dalil kok ngerti barang. Terus kita awas mawon taklim niku awas mboten mawon sampai rampung insyaallah mungkin itu ajeng lurus pemahaman. Insyaallah sampeyan apa nggih? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk meningkatkan amalan kita, kita perbaiki akhlak kita, perbaiki muamalah masyarakat kita kepada orang yang lebih tua, kepada yang muda, kepada orang-orang soleh, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri. Cari harta yang halal dengan cara yang terbaik, diinfakkan dengan sesuai. Sebagaimana hadis Nabi, rahimallahu imra'an iktasaba malan thayyibah wa anfaqa qasdan wa qaddama li nafsihi li yaumi fakrihi wa hajatihi atau kama jaa fil hadis. Semoga Allah menyayangi seorang. Dapat doa khusus dari Nabi orang yang mengerjakan ini. Maka kalau kita ini ada hadis rahimallah awalnya, maka kita kerjakan yang sungguh-sungguh ini. Karena dengan hal ini hadirin kita dapat doa dari orang yang lisannya tidak pernah berbuat dosa. Kalau doa kita hadirin lisannya ini pun kadah ngerasani, kadah bleduk. Nek cara gak ngerasani gak bleduk merokok. Ini kira untuk ngel-ngel nih Bu. Nabi mengatakan semoga Allah menyayangi orang yang mencari harta yang halal kemudian diinfakkan sedengan kos
qasdan secukupnya, gak hura-hura, gak mewah-mewahan. Wa qaddama li faqrihi wa hajatihi, dan dia simpan sebagian uangnya untuk keperluan-keperluan yang mendadak. Makanya duit niku ampun diceh-ceh, niku perintah agama, mboten perintahe karkun, mboten perintahe agama. Jadi ditoto niki medal, niki griya, niki keperluan yang wonten sing mendadak. Ampun miskin dari Allah, dari ngutang, gak dibayar pisan. Niku namine mboten ngamalne agama sing saestu-estu. Rahimallahu ra'an iktasaba malan thayyiban wa anfaqa qasdan wa qaddama li nafsihi li hajatihi wa faqrihi. Uangnya ditata dengan cara yang baik. Menata uang dengan cara baik bagian dari orang yang didoakan oleh Nabi. Semoga termasuk kita semua hadirin. Kemudian hadirin itu semua gak akan mudah dipraktekkan kalau tidak diperjuangkan. Ini pun taskil lagi, kenapa loh? Diperjuangkan. Macam-macam perjuangannya hadirin. Di antaranya hadir malam markas. Ini termasuk perjuangan yang harus kita wujudkan, kita istiqomahkan datang malam markas. Insyaallah semuanya hadirin. Pada malam markas ini hadirin mengikuti tertib Islam. Jadi perkumpulan satu pekan sekali itu mengikuti tertib Islam. Islam mewajibkan umatnya untuk kumpul satu pekan sekali hari Jumat mendengarkan nasihat. Maka kita juga pejuang-pejuang ini kumpul satu pekan sekali malam Ahad untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Insyaallah semuanya hadirin. Dan satu pekan ini ada rahasianya hadirin. Kalau Allah mewajibkan setiap satu pekan sekali untuk mendengarkan nasihat, artinya lebih dari satu pekan nasihatnya sudah lupa. Jadi nek sebulan pisan begini kan musyawarah bulanan niku nggih sae, tapi kirang sae. Niku mesti lali mulih niku. Nanti nasihat niku cara masa berlaku niku seminggu. Jadi cara baterai niku tinggi seminggu entek kudu dibaleni meleh. Mengane malam markas diusahane hadir. Paling sae nggih asar isyraq. Minimal sholat maghrib terus bayan pun mantuk mboten napa-napa. Kok mboten taksir itikaf Pak? Kok sami mawon taksir mboten makan kok. Nah, iki taksir ganti mawon. Maghriban ten mriki bayan maghrib bagian iku mantuk mboten napa-napa. Insyaallah nggih. Terus niki malam markas niki termasuk amalan yang harus dijaga. Apa meleh tiyang goro. Karena markasnya niki teng goro niki. Nek yang goro mboten dugi, nah niki lagi repot mungkin dados. Yang goro coba angkat tangan yang goro. Masya Allah, lumayan lah nih alhamdulillah. Kalau tiap taji ini mboten angkat tangan. Taji ini dusun bento nih, kule ini kan dusun goro, dusun kule. Masya Allah. Magetan angkat-angkat magetan. Magetan angkat-angkat. Goro betul itu magetan. Ngawi angkat-angkat ngawi. Masya Allah. Medion. Ini aku kata musyawarah mungkin poin kalian sama musyawarah saat target dari setunggal loh ini. Paket lengkap mawon pun. Nah, jadi ini malam markas ini kedah dijagi. Kalau ini pada pertemuan itu malam Rebo teng zon 1. Pun pulau taskil, kon morong niki. Coba kita tinggali zon 1. Angkat zon 1. Lah kok sekedhik zon 1 kali iki pun iki zon 1 kali. Jarene aja makasih danten iki. Kok kesithik. Oh, Masya Allah. Niki Pak Tolha niki mengikuti.
Sanjangi melek oleh Mas Abdudin. Nah, ini kalau ngubeng nang Zona tuh ini nguber tiang ben kurun teng markas. Nah, tiang ini ngarepe niku aku boleh aman mawon ning mburi. Saking amane kayak itu pahala blas. Niki mun boten zamane abu-abu mun boten wonten mungkin dadi abu, Pak. Abu ke atas tuh. Ini kita ora niki markas dateng nggih. Boten usah ditingali sing bayar sinten, kadang-kadang ningali ke Pak Yai aku teko liyane gak teko. Kok sampeyan iso bayar mawon. Pokoke bayar sinten mawon boten gak gendah atus kula niki, pokoke jenengan mau makan mawon. Insyaallah nggih. Malam markas niki dadi usahane. Jadi sing gadah motor, boncengan, gadah mobil dikepeki, wonten jadi taskil melek. Boten usum. Kula anu netral. Netral boten laku saniki netral jebung jurang. Ini kudu gas terus. Insyaallah nggih. Ini digas mawon agak mundur. Kirim lu kok pundi jenengan nggih. Niki memang rada anu niki. Rada pripun niki bayane niki. Pokoke terang-terangan untuk mawon. Bagian sing ngeten-ngeten niki kedah terang-terangan. Di markas niki kedah terjadi. Dikene markas gede-gede kok gak diisi niki dosa. Markas sih sampe gedine tek kita miliar iki, Pak. Masyaallah. Niku tangga pakkur niku arsitek iki begini. Oh, kelas 4 miliar niki. Nah, dikene markas gak diparani namanya bener syukur. Kene markase la ilaha illallah. Nah, niki kula anggap yang kawak danten, Pak. Terus ngomong ngeten iki mboten napa-napa. Nggih to? Nggih, mosok nggih mboten pareng. Kon meneng ae ora jadi bayar nggih. Kadang bayar ngeten iki barang nggih. Di malam markas niku diusahane. Tiang Boro, Tiang Puri, zon setunggal, zon kalih, zon 3 sekawan, gangsal, 9, 10. Niku kudu ngisi markas kabeh. Insyaallah nggih. Diajak niku tiang-tiang enggal diajak sedanten. Walaupun mungkin memiliki boten medal boten napa mirengake nasihat niku pun wonten manfaatipun. Diperene nasihat niku walaupun isin-isin tengguri mawon, Mas. Isin-isin tapi teko niku. Fastahya Allahu min. Dia malu untuk tidak datang, maka Allah malu untuk menghadap dia. Hati sahih tenggo walaupun isin-isin atau carry ngoten niku. Tapi aja terus lho carry. Niku pun ada manfaatnya hadirin. Terus niki masyaallah kumpul kesayangan niki. Umul qaum alladzi la yashqa bihim jalisum. Ini adalah satu kaum yang orang yang kumpul dengan mereka gak akan celaka. Ya Allah berfirman itu yang kumpul kebaikan saya ampuni semua. Maka malaikat datang, ya Allah itu ada fulan tuh gak sengaja dia datang ya Allah. Gak sengaja terus ngantuk bisa. Itu yang gak sengaja pun saya ampuni juga. Umul qaum alladzi la yashqa bihim jalisum. Mengane panjenengan kedah tinggi. Insyaallah nggih. Digunakne umur niki kangge kesairan, Pak. Umur niki boten wonten sing kertos atau pinten boten wonten sing kertos. Mengane sisa-sisa umur itu untuk kebaikan sing gampang dilakoni niku malam markas. Gitu. Darane pun dicor niku lho. Mosok jenengan tetep boten dugi-ugi. Wis dicor sampai niku ben halus. Niku tetep boten halus sing motore rusak niku, Pak. Zaman riyen niku, Pak, panes joget yang niku montel niku dugi markas. Yang loro niku getas melampak, Ponorogo numpak ontel. Rasane di mobil malah makan. Berarti mobilnya kurang berkah niku berarti. Nek mobilnya berkah, juga dugi markas. Insyaallah nggih. Kalau ngomong ngeten iki nggih markas terus lho, ben dinten lho markas. Mboten malam hantok, ben dinten lho markas. Paling jos pokoknya. Lah mbak kula mriku masjid mriki di markas terus. Harga di markas yo isin. Anake suruh, mantune suruh. Piye sejarah Indonesia ya ada setempat nih. La ilaha illallah.
ngejak tiyang melih. Insyaallah nggih. Markas iki wonten suasana kebaikan. Mboten angsal tiyang niku dalam perjuangan namung bayangne sing riyen iki gak ngene iki, saiki kok ngene iki, iki rame, saiki gak rame. Lah iki jenengan makan sakniki mboten. Sing mari mboten rame iki jenengan mboten makan niku. Mboten kok disalahne ikhtilaf salahne kon dindi sing sampeyan niku lho mboten makan. Dadi mboten padha. Nek sampeyan sok awal wiritan lah padha kados piye. Nggih napa nggih? Nggih. Niki pun mboten parang cengeng, Pak. Gusti Allah pun dados niki kita urip wekdal niki artine kita ken berjuang wekdal niki. Sing tiyang riyen pun makan tengah akhirat insyaallah pun sampai surga, kita pengin nyusul tiyang-tiyang niku mun amale tidak padha kali amale tiyang riyen. Insyaallah nggih. Tiyang-tiyang riyen itu markas terus sampai wafate teng markas. Tiyang-tiyang riyen ngoten niku. Lah kita nek pengen ngoten niku nggih ben malam dugi suwi-suwi pas tengah akhirat dalam keadaan i'tikaf. Masyaallah. Untung napa mboten? Untung. Niku ada lho sing meninggal teng markas kok ada. Iya kula nggih Pak Nur Sayyid Pak Sinten niku padha teng markas daten niku. Keranten apa? Keranten makan. Pas sampean saja apa padha didik. Lah kok ngompah rokok dengan padha didik. Sampe rokok iki ning dapur markas ya rada padha sampe. Masya Allah. Ini memang rada duweglen iki bayane niki. Tapi iki pripun? Padha deglenge lah pripun. Insyaallah nggih. Ampun sanjang Pak Yai mawon mboten niku. Pak Yai niku Pak Yai. Boleh terus ini halus kita usaha ke markas. Mboten sampai dihalusi mboten teko nggon. Senggol cara pijet iki. Tisi-tisi ngono tok, tisi-tisi tok gak krasa ngono iki. Kudu dingetene ngono lho krasa. Insyaallah nggih. Nah, terus niki malam markas nopo mboten hasil abot-abot. Malam markas istiqomah. Ternyata ben malam markas wonten hasil diri nggih. Dadi jangan bentuk mriki mawon ngelak kertas kebiang. Jadi malam markas usahane tiyang doro, tiyang 10 zon niki hadir malam markas. Insyaallah nggih. Biasanya 4 bulan, 40 hari, monggo teringin monggo niat, insyaallah sampai September Pak monggo monggo mas sekalian silakan ke belakang yang menteri jauh, yang PPB, yang 4 bulan, 40 hari kita mawon monggo niat nih monggo Ibu Toto, Masya Allah yang negeri Magetan ini persiapan aspati ini Ngawi sukses 7.000 apa 8.000 orang. Nah, ini Magetan ampun kalah nih. Monggo. Silakan. Masyaallah. Oke, monggo. Kira-kira nulis penelpon. Assalamualaikum.